Dan di studio Suara Kendal FM telah hadir narasumber kami yang siap mendampingi atau juga siap mengunjungi keluarga Kendal untuk hari ini. Saya sapa dulu untuk yang pertama Bapak Albertus Hendri Setiawan SPMT selaku Kepala DP2KB P2PA. Apa kabar Bapak? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya untuk memulai aktivitas di pagi hari ini karena kita tahu juga bahwa sekarang ini cuaca sangat panas ya. Kalau siang, tapi kalau malam malah justru dingin. Ini kebalikannya ya. Dan semoga saja di sela-sela aktivitas kita tidak mengurangi semangat kita dan juga kesehatan kita selalu terjaga. Di samping Bapak Albertus, ini panggilannya Hendri. Pak Hendri ya. Jadi panggilan akrabnya Pak Hendri. Di samping Pak Hendri ada juga Ibu Dwina Novitria Esos selaku koordinator PKB Kecamatan Kaliwungu ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semangat ya. Sudah prepare ya dari tadi pagi untuk ketemu dengan keluarga Kendal yang ada di rumah atau juga barangkali yang lagi melihat acara ini. Insya Allah. Ya, oke. Tema kita kali ini adalah tentang pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal. Itu yang kita usung ya. Dan untuk yang pertama saya pengen tanya dulu ke Pak Hendri nih. Apa dasar undang-undang perkawinan di Indonesia? Jelas harus dijelaskan ya. Apa sih dasar-dasar undang-undang perkawinan di Indonesia ini? Didasari oleh apa? Ya, terima kasih. Terkait dengan landasan hukum untuk perkawinan di Indonesia, ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi undang-undang ini sudah diperbarui atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi cukup lama ya waktu untuk melakukan perubahan atas substansi pada Undang-Undang tahun 74 ini. Tentunya ada perubahan mendasar terkait dengan perubahan ini adalah terkait dengan batas minimal usia perkawinan. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di situ diamanatkan bahwasannya perkawinan itu bisa dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, yang mana batas minimal untuk yang pria adalah usia 19 tahun, sementara yang perempuan atau wanita adalah 16 tahun. Nah, kemudian di undang-undang yang baru yaitu di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, batas usia minimal perkawinan itu disamakan antara pria dan wanita. Jadi sama-sama minimal 19 tahun. Jadi tentunya ada alasan substansial atau fundamental mengapa batas usia minimal itu dinaikkan. Karena tentunya pria dan wanita ini kan seharusnya seyogianya memiliki kesetaraan gender. Nah, kalau ada perbedaan umur kan ini menunjukkan adanya diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Dan kalau pernikahan dilakukan di usia 16 tahun, ini juga merupakan usia yang kurang ideal. Tentu akan mempunyai dampak negatif terhadap perempuan. Bayangkan kalau usia perempuan itu 16 tahun sudah diminta untuk menikah atau melangsungkan pernikahan, maka dia pasti tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu. Ada hak-hak anak khususnya perempuan yang nanti kemudian terabaikan ketika nanti batas usia ini terlalu rendah, sehingga ini disamakan minimal 19 tahun. Ini menurut Undang-Undang Perkawinan saat ini. Meskipun dalam prakteknya itu nanti dimungkinkan ada penduduk ya yang melangsungkan perkawinan itu di bawah usia 19 tahun yang kita kategorikan sebagai pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini. Justru ini kita tidak merekomendasikan sebenarnya, meskipun di undang-undang itu diatur ada pemberian dispensasi, namun harus ada permohonan dari paling setidaknya dari orang tua calon mempelai, baik itu pria maupun wanita. Jadi itu sekarang kalau dulu ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 batas usia untuk laki-laki 19 tahun, sementara untuk perempuan 16 tahun. Dan undang-undang berikutnya yang sudah diatur Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 itu mengatur bahwa untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya, 19 tahun. Harus sama. Kalau berarti ini kalau laki-lakinya malah 17 malah nggak boleh, tapi nggak boleh lagi ya. Gitu ya. Jadi minimal adalah usia 19 tahun begitu ya.
Oke, sudah dijelaskan oleh Pak Hendri bahwa batasan-batasan usia dan juga dasar undang-undang perkawinan di Indonesia. Nah, tadi sudah sangat jelas ya. Saya ke pertanyaan selanjutnya ini ke Mbak Dwina. Siapa? Dwina. Dwina ya, panggilannya Mbak Dwina. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendri nih. Himbauan dari BKKBN Pusat, usia perkawinan bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Ini ada himbauannya berarti ya? Iya, kan kalau ini peraturannya kan tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Hendri, ini 19 tahun. Tapi ada himbauan seyogianya mungkin adalah 21 tahun dan untuk wanita, kemudian laki-laki 25 tahun seyogianya begitu. Kenapa ini? Kenapa dihimbau seperti itu? Oke. Terima kasih Mbak Dea dan Pak Hendri. Untuk himbauan dari BKKBN Pusat, ini kita di BKKBN ada juga program penyiapan ataupun pendewasaan usia perkawinan. Penyiapan kehidupan berkeluarga, di sini ada pendewasaan usia perkawinan dan dihimbau untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa? Karena di usia tersebut sudah siap untuk mental dan fisiknya juga untuk melaksanakan pernikahan, kemudian cukup mempunyai life skill atau keterampilan hidup. Kemudian dari segi ekonominya ya, karena punya life skill, dari segi ekonomi lebih mapan. Kemudian dari kesehatan reproduksi, nah ini yang penting ini karena kan nantinya yang perempuan akan hamil kemudian melahirkan. Nah ini di usia 21 tahun itu menurut dari medis alat reproduksinya sudah siap untuk berkembang dan untuk melaksanakan kehamilan dengan sempurna. Jadi nanti generasi yang dihasilkan juga generasi yang sehat dan juga yang berkualitas pula. Jadi itu adalah himbauannya 21 tahun dan laki-laki 25 tahun diharapkan mungkin kalau wanitanya juga istilahnya sudah siap. Ini bagus-bagusnya ya reproduksinya sudah tahun siap itu ya. Menurut medis 21 tahun itu sudah berkembang dengan sempurna dan untuk dari laki-laki pun 25 tahun itu sudah siap untuk menjadi tanggung jawab punya tanggung jawab, sudah siap mental juga, sekolah mungkin sudah selesai juga, kemudian punya life skill untuk nantinya sebagai ekonomi ya, untuk dari ekonomi sudah siap untuk membiayai ataupun bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Nah, itu adalah himbauan ya. Jadi mungkin seyogianya juga untuk keluarga kental yang ada di rumah seyogianya atau juga dihimbau kalau menikah itu untuk perempuannya 21 tahun, untuk laki-lakinya 25 tahun. Itu adalah yang paling bagus begitu ya, paling ideal. Idealnya gitu seperti itu. Dari mungkin faktor ekonomi bisa dikatakan sudah mulai mapan. Kemudian dari reproduksi antara pria dan wanita itu lagi bagus-bagus ya begitu ya. Siap untuk hamil dan melahirkan nanti generasi yang dihasilkan juga lebih sehat, lebih berkualitas. Lebih sehat, lebih berkualitas. Ini adalah yang paling bagus-bagusnya. Nah, keluarga kental, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show dengan tema pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal, kita bakal simak jeda berikut ini di 93 Suara Kendal FM. Proklamasi 78 tahun Indonesia Merdeka. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Gelangmu, wih, HP kalungmu juga pengen. Belinya di mana? Di toko emas Hajah Cayatun. Di Kaliwungu ada, di Pegandon juga ada. Model emasnya top markotop. Toko Emas Hajah Cayatun menyediakan perhiasan emas tua dan muda. Ada leontin, gelang, cincin, kalung, anting, dan lain-lain. Untuk anak-anak tersedia perhiasan yang sangat menarik, baik remaja, dewasa, semua ada.
Yuk berias sambil menabung dengan datang di Toko Emas Hajah Cayatun. Toko Emas Hajah Cayatun ada 2 di Kaliwungu, Komplek Pasar Pagi Kaliwungu, sebelah timur pintu masuk Pasar Pagi Kaliwungu. Pegandon di Jalan Raya Pegandon, depan Pasar Pegandon. Toko Emas Hajah Cayatun. WA 081 228 02600 dan 085 875 436 734. Toko Emas Hajah Cayatun, amanah dan terpercaya. Ya Allah, awak topat ning kremot, ora kepenak meni. Blas ra iso iki. Oh alah Kang, yen awakmu ora kepenak ngombe wae jamu tetes Bio 7. Ya wis, tak tuku Bio 7 wae. Ha ara, wis tak terke, ora usah nunggu mengko. Kemon Kang. Ayo ra. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia, membantu mengatasi penyakit seperti MAH, kanker, diabetes, jantung, stroke, darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Bio 7 bisa Anda dapatkan di wilayah Rawasari, Umi Herbal, wilayah Cepiring, Apotek Cepiring, dan Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembiang nomor 1 Kendal. Atau hubungi 081 228 294 518 dan 085 641 211 661. Khusus pembelian 2 Bio 7 di Radio Suara Kendal, gratis 1 Bio 7 ukuran 5 ml. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum, bismillah. Nih alhamdulillah, insya Allah saya Atala Riksya akan kembali melakukan perjalanan umroh bersama Dewangga Haji dan Umroh. Saya itu udah pernah melakukan perjalanan umroh bersama Dewangga, dan ini untuk kesekian kalinya akan umroh bersama Dewangga. Karena apa? Dewangga itu paling setia yang namanya melayani tamunya Allah. Oke, semuanya mohon ya doanya biar segala sesuatunya itu dilancarkan, dimudahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum. PT Dewangga Haji dan Umroh memberangkatkan Haji Plus 12.000 USD plus 10.000 bisa berangkat tahun 2024. Dapatkan promo umroh daftar 5 orang gratisnya 1 orang dengan harga 31 jutaan di setiap bulannya. Segera daftarkan, seat terbatas. Untuk info lebih lanjut, hubungi PT Dewangga Haji dan Umroh di Jalan Pemuda nomor 7 Kendal, Ancer-Ancer, depan TK Bayangkari Polres Kendal. HP 081229999300. Dewangga Haji dan Umroh Kendal, mitra ibadah keluarga yang paling jawani. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal, kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2 KBP 2PA Kabupaten Kendal dengan tema pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal. Masih ada Bapak Henry dan juga Mbak Dwina di studio Suara Kendal FM untuk hari ini ya. Asik sekali memang tentang calon pengantin ini. Kalau kita ceritakan nanti bisa panjang dan juga kali lebar ya tentang pengantin. Haruskah sudah siap dan sebagainya begitu ya. Oke, tema yang tentu saja menarik sekali tentang calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal. Nah, saya pengen tanya ke Pak Henry nih, apa kaitan calon pengantin dengan stunting? Kan jelas ada kaitannya dong, ada gitu kaitannya. ya. Mungkin kita pahami dulu dari definisi stunting ya. Iya, oke. Definisi stunting itu kan gangguan tumbuh kembang pada anak ya. Yang biasanya ditandai dengan kekurangan gizi kronis pada anak. Yang mungkin nanti kalau lihat dari tampilan fisiknya adalah ditandai dengan tinggi badan yang kurang dari standar yang ditetapkan ya. Jadi standar ideal pada usia anak berapa bulan ini harusnya tinggi badan berapa, nanti akan terlihat apakah si anak itu stunting atau tidak. Kaitannya stunting dengan calon pengantin jelas ini berkorelasi. Bahwasanya calon pengantin ini memang harus kita bekali begitu nih. Kita berikan bekali dengan pengetahuan yang cukup bagaimana nanti dalam proses menuju kepada perkawinan mereka harus punya pengetahuan yang memadai terkait dengan pengetahuan gizi ya, pola gizi yang nanti akan diterapkan baik ketika nanti sudah menikah, kemudian nanti kalau dia sudah hamil atau mengandung, bagaimana menyiapkan gizi yang optimal ketika masa mengandung ataupun nanti ketika nanti setelah bayi itu lahir. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian bagaimana
diterapkan dengan pola asuhnya juga. Iya, pola asuh. Iya. Pola asuh anak ini juga menentukan bagaimana nanti seorang ayah dan ibu bisa memberikan pola asuh yang benar kepada anaknya, begitu Nji. Kepada anaknya juga penting. Lah, pengetahuan-pengetahuan yang mendasar ini perlu diberikan kepada calon orang tua atau calon pengantin ini. Khususnya adalah terkait dengan yang kita kenal namanya 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari sejak terbentuknya embrio sampai nanti bayi itu berumur 24 bulan. 24 itu bulan. adalah masa-masa emas dari perkembangan anak. Oke, sebelum dilanjutkan ini Pak Hendri, bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini, saya ke Mbak Dwina dulu ya. Oke, saya ke Mbak Dwina, mungkin bisa menambahkan. Saya akan dulu untuk Pak Hendri ke Mbak Dwina. Terima kasih. Ya, oke. Dilanjutkan tentang ini hubungannya, menambahkan. Ya. Betul. Baiklah, Mbak Dia, Pak Hendri, tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendri bahwasannya untuk stunting ini memang perlu dicegah dari hulu, dari mana catinnya dulu. Catin itu calon pengantin ya, pengantin atau catin atau calon calon pasangan usia subur. Nah, ini diharapkan dihimbau 3 bulan sebelum melaksanakan pernikahan atau perkawinan untuk cek atau medical check up atau pre-konsepsi namanya ya, yaitu pemeriksaan untuk persiapan kehamilan nantinya. Nah, ini bisa di puskesmas, bisa puskesmas juga Nyun Sewu di semua wilayah ada ya Bapak Ibu, kemudian di vaskes tertentu juga silahkan, di rumah sakit atau klinik silahkan. Dan ini diharapkan untuk calon pengantin ini mengerti tentang kesehatannya. Nanti di medical check up itu sebagai juga nantinya untuk persyaratan untuk menikah ya di KUA ya, kan harus melampirkan surat keterangan sehat. Medical check up itu ada di puskesmas yang calon pengantin ini akan dites, jadi perempuan ya, terutama perempuan dan laki-laki, status gizinya untuk perempuan ini ya, untuk perempuan atas status gizinya akan dicek. Kemudian setelah itu kadar darah atau hemoglobin juga. Status gizi ini nanti dicek dulu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian IMT, indeks massa tubuhnya juga. Nah, ini sudah ada kriterianya untuk yang status gizinya perlu diperhatikan ya. Ini kalau IMT-nya kurang dari 18,5. Nah, 18,5 itu agak urus berarti. Jadi perlu meningkatkan lagi ya, untuk pola makan ya. Kemudian kalau kadar darah atau HB ya, itu kurang dari 12 mg per dl, itu juga perlu sekali diperhatikan. Nah, ini makanya perlu sekali untuk saat ini segera saja sebelum 3 bulan melakukan pernikahan segera check up. Segera check up ya. Kalau berarti kalau mungkin terlalu kurus mungkin agak sedikit digemukin. Tapi ini kalau terlalu gemuk bagaimana? Dietnya tapi juga ada ininya ya. Dietnya juga tidak langsung diet. Ini harus ada yang memantau juga. Harus diet ya. Kalau misalkan terlalu gemuk ini juga tidak bagus. Iya, betul. Terlalu kurus juga tidak bagus. Tidak bagus. Nanti ada pengarahan di puskesmas atau vaskes kan juga ada gizi ya, ahli gizinya juga ada. Nanti tetap konsultasi dengan ahli gizi. Kemudian untuk lingkar lengan atas, nah ini ada kriteria juga. Iya, di sini Mbak. Ini juga kalau terlalu kecil nanti kekurangan energi kronis juga bahaya juga ini untuk nanti babynya atau bayinya, anaknya akan stunting resikonya. Kalau di peraturannya itu kurang dari 23,5 itu masuk KEK. Berarti 23,5 ke bawah itu sudah masuk kayak kekurangan energi kronis. Jadi perlu juga diukur juga untuk jatin wanita ya, terutama karena nantinya akan hamil dan melahirkan. Kemudian juga pola hidup seperti merokok atau tidak merokok juga nanti akan dicek. Merokok dan tidak merokok ini juga pengaruh ya? Pengaruh terpapar ataupun merokok atau tidak merokok untuk baik jatin wanita maupun jatin laki-laki. Nah, ini jadi penting sekali untuk persiapkan kehamilan yang sehat sejak 3 bulan ya sebelum pernikahan. Ya. Karena kalau menurut medis juga itu 3 bulan itu bisa intervensi misi gizinya kurang ataupun pola hidupnya mungkin masih ada kesalahan gitu ya, atau kurang sehat, ini masih bisa diperbaiki gitu untuk HB untuk HB ya dan sebagainya. Kalau misal ini kurang sehat misalkan ini agak kurus kemudian lengannya juga tidak ini, antara suami istri itu
Kalau memang terpaksanya harus menikah nih, ini Iya. apa yang harus dilakukan? Kalau gitu. misalkan kan terpaksanya Iya. harus menikah ya. Iya, betul. Itu bagaimana? Nanti mungkin kita kan juga ada tim pendamping keluarga. Nah, ini tim pendamping keluarga itu TPK yang di tiap desa ada. Ya, semua di Kabupaten Kendari kita punya tim pendamping keluarga, ada 3 unsur. Mbak Dea, unsurnya ada unsur dari Bidan Tonakes, unsur PKK dan kader KB. Nah ini, jadi mereka inilah yang garda terdepan kami nih, yang akan memantau, mendampingi catin ini gitu. Dalam hal KIE untuk melaksanakan pemeriksaan, ataupun setelah pemeriksaan, ataupun nanti nyuwun sewu kalau kondisi tertentu catinnya keburu sudah menikah tapi masih kurang semua, masih kurang, belum sesuai dengan kriteria yang ada, gitu. Gizinya kurang, HB-nya kurang, lingkarannya kurang juga. Nah nanti mungkin sudah menikah bisa diarahkan untuk memakai alat kontrasepsi sebelum. Jadi karena suatu hal, kalau misalnya harus menikah segera ataupun nyuwun sewu mungkin terlanjur ada sesuatu hal yang harus menikah, sudah hamil dulu misalnya. Ini mungkin bisa diedukasi dari TPPS kecamatan dan desa untuk calon pengantin ini ya. Kalaupun sudah belum terlanjur hamil, nanti bisa pakai alat kontrasepsi yang seperti pil ataupun kondom. Nah, jadi ini adalah menunda. Ya, nanti menunda dulu. Gitu ya. Selagi status gizinya nanti bisa diperiksa lagi naik 3 bulan, karena untuk intervensi gizi dan juga status gizi dan juga untuk menambah HB itu lewat pil tambah darah, tablet tambah darah namanya. Itu kan aturannya diminum kalau misalnya sudah hamil itu setiap hari, Mbak. Kalau sudah 90 hari ya. Sudah hamil tiap hari. Tiap hari. Kalau misalnya masih mempersiapkan kehamilan tadi yang belum menikah itu seminggu sekali tidak apa-apa. Gitu. Nah ini nanti kalau sudah memang sudah waktunya kepingin kebelet misalnya sudah mau nikah itu nanti diedukasi, dipantau oleh tim TPK untuk mungkin pola makannya, kemudian TTD-nya diminum secara teratur gitu. Kemudian nyuwun sewu mungkin misalnya kok merokok, mungkin ya bagaimana stop dulu atau mungkin mengurangi atau mungkin dari segi olahraganya ada olahraga fisik yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena memang ini juga tanggung jawab bersama, tidak hanya untuk tanggung jawab catin wanita, juga tanggung jawab catin pria ya. Dari Pak Hasto, Dr. Hasto Wardoyo itu Kepala PKKBN Pusat itu menyampaikan juga sperma yang baik itu 3 bulan memang itu 3 bulan ya. Nyuwun sewu ini kita bicara lebih ke sperma untuk untuk agar nantinya kualitasnya baik juga gitu. Nah ini untuk reproduksi betul. Ya tidak apa-apa ya. Biar kualitas spermanya baik betul. Itu sekitar 75 hari, Mbak. Oh, 75 hari ya. Makanya calon pengantin pria rokoknya di stop dulu. Biar syukur-syukur selamanya biar bagian reproduksinya itu sehat begitu ya. Ya udah nyuwun sewu mungkin kondisi tertentu sudah terlanjur hamil ya. Nanti memang harus perlu pendampingan khusus dan rajin juga ke bidan atau konsultasi ke dokter kandungan ya. Dokter kandungan. Ya, jadi monggo ini suatu pilihan, suatu himbauan yang bagus sekali. Jadi silahkan untuk catin calon pengantin, calon pus ini silahkan jenengan teman-teman semua bisa untuk medical check up ya. Jadi kita biar tahu kondisi kesehatan kita, siap untuk nantinya kita akan hamil dan melahirkan juga. Ya, perlu sekali. Hibuannya perlu sekali. Nah, sehubungan dengan kaitan calon pengantin atau catin dengan stunting. Tadi kan Pak Henry saya cut sebentar ya. Terus mungkin ada tambahan lagi ini. Ini kan tadi mengkatkan nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Ada tambahan lagi ini tentang calon pengantin berkenaan dengan stunting ini. Iya. Jadi calon pengantin ini merupakan salah satu sasaran kami yang penting begitu. Yang penting untuk kami intervensi, kita berikan edukasi atau kita istilahnya KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Karena bagaimanapun generasi penerus kita ini kan kita nanti dimulai dari catin ini. Dari catin ya. Pasti kan punya tujuan ini ya, membentuk kehidupan keluarga yang sehat, lahirnya keturunan. Nah, keturunan ini kan harus disiapkan sejak awal dari catin ini, begitu Ji. Malah mungkin tidak sejak catin, sejak remaja ini sudah harus siapkan. Remaja putra menghindari rokok, minuman keras, nafsa. Kemudian remaja putri selain menghindari perilaku yang negatif tadi juga
konsumsi tablet tambah darah itu juga harus rutin dilakukan. Ini kan sudah diberikan sejak usia remaja di sekolah-sekolah ya. Tapi kemarin kita kok seringkali menjumpai ada informasi tidak rutin dikonsumsi, ada yang dibuang karena mungkin rasanya tidak enak atau mungkin ada efek-efek lain yang di tubuh. Lah ini nanti bisa dikonsultasikan saja kepada tenaga kesehatan terkait, nanti pasti ada solusi. Nah ini jadi mereka ini adalah ya tadi garda terdepan juga untuk mewujudkan generasi penerus SDM ke depan yang berkualitas, dimulai dari catin, dari pengetahuan masalah gizi, bagaimana nanti gizi kaitannya nanti kalau sudah berkeluarga, nanti masa kehamilan, sampai nanti sudah melahirkan, ini gizinya harus diperhatikan. Harus diperhatikan masalah pola asuh juga. Iya. Gitu, kemudian tadi catin yang laki-laki ini jangan lupa ya bahwa rokok ini adalah berdampak negatif. Ya, ketika seorang istri sedang hamil, ya ini perilaku merokoknya ini bisa mempengaruhi. Ya, tadi pada saat proses untuk menghasilkan keturunan, maaf ya tadi sperma itu akan mempengaruhi kualitas untuk membentuk keturunan. Nanti kalau sudah hamil, lah kalau bayi ini yang masih dalam kandungan terpapar oleh asap rokok juga nanti bisa rentan, dan nanti bayinya ini juga mengalami stunting begitulah. Ini harus perhatikan. Pokoknya yang penting beberapa hal tadi harus kita sampaikan, edukasi, termasuk dari nutrisi harus diperhatikan ya. Sejak dari catin, kemudian nanti masa kehamilan sampai nanti melahirkan, setidaknya juga harus ada pemahaman juga pemberian ASI eksklusif. Nah sepertinya ada masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya bahwa ASI eksklusif 6 bulan itu penting. Nanti setelah 6 bulan ada MPASI ya, makanan pendamping ASI. Nanti seperti apa menunya, ini juga harus diberikan pemahaman kepada calon pengantin, begitu J. Nah ini ada beberapa informasi atau pengetahuan mendasar ini yang mungkin belum begitu sepenuhnya dipahami oleh calon pengantin. Nah ini peran kami bersama dengan pihak-pihak terkait ya, ada KUA, mungkin tadi ada kader-kader kesehatan begitu ya, ada PKK. Kita ayo sama-sama ini memberikan kesadaran kepada calon pengantin bahwasanya isu stunting itu dimulai tidak pada saat anak itu lahir, tapi adalah beberapa faktor negatif sebelum terjadinya keturunan itu juga bisa berdampak untuk anak kita nanti bisa menjadi stunting. Oke, jadi dampaknya ini bukan dimulai dari itu bisa. Udah ada dulu gitu ya, beberapa ada. Jadi ini jelas kaitannya antara stunting dengan calon pengantin ini sangat erat sekali ya. Persiapannya juga sangat erat sekali kan. Malah dari usia remaja begitu ya. Remaja. Kalau mau nikah kok belum istilahnya kondisinya atau juga fisiknya belum oke. Bisa menunda pernikahan dulu atau menunda kehamilan. Kita bisa ada beberapa metode kontrasepsi ya. Ada yang sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau misalkan ini kok pemulihannya bisa dalam waktu segera, singkat, bisa menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek begitu ya. Seperti tadi ada pil begitu nggih, suntik, kondom begitu nggih. Tapi kalau misalkan kok ini agak parah barangkali gitu ya, bisa diambilkan yang MKJP barangkali ya, sampai benar-benar siap ya. Jadi calon pengantin bisa jadi secara fisik bagus ya, tapi mungkin secara ekonominya belum, secara mentalnya belum, psikologisnya belum ya. Bisa ditunda, karena kalau ini memaksakan ya, oh fisik saya bagus, tapi saya secara ekonomis, secara mental belum siap, itu juga nanti bisa berpengaruh pada kondisi stunting. Kan pola asuhnya jadi kurang pas ya. Kita tidak punya waktu ini, kita masih bekerja harus serabutan sana kemari, tidak punya waktu yang cukup untuk untuk anak ya. Untuk anak ini juga rentan menjadi stunting lah. Bisa menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, misalkan dengan menggunakan IUD ya, kemudian implan begitu ya. Untuk laki-laki ya mau tidak mau kondom dulu ya. Jangan yang MOP. Kalau MOP itu nanti rentan nanti untuk dikembalikan lagi ya ke fungsi yang semula begitu ya. MOP itu di sini adalah vasektomi maksud kami ya. Gitu. Ambil aja yang metode-metode kontrasepsi yang masih memungkinkan suatu waktu bisa dilepas begitu ya. Itu dari Pak Henry ya. Nah, sekarang saya juga pengen tanya lagi nih Pak, apa ada perkawinan usia di bawah umur ini di Kabupaten Kendal ini ada nggak ini Pak? Pengen tahu juga ini saya. Kalau mau main tebak-tebakan kira-kira ada atau tidak ya? Ada nggak ya gitu ya? Ya ada tidak ya? Ini kuis mungkin ya. Pastinya ada. Ada ya? Ya, pastinya ada. Mungkin Bapak Ibu mengira Kendal sudah menjadi kota yang modern begitu ya, bersebelahan dengan kota Semarang. Pasti tidak ada pernikahan dini. Siapa bilang begitu ya? Ada.
dan trennya menurut saya meningkat begitu Malah ya. meningkat ya? Iya. Bisa kami sampaikan ya di tahun 2022 pernikahan usia anak itu semuanya ada di semua wilayah kecamatan. Tidak ada pernikahan dini ini. Iya, di 20 kecamatan di Kabupaten Kendal itu ada semua. Iya. Jumlah totalnya, Bu ya. Jumlah totalnya itu adalah 256 kasus. 256 kasus. Tadi ini. kan undang-undang perkawinan mensyaratkan pernikahan itu minimal usianya 19 tahun, Iya. baik pria maupun wanita. Lah, menurut data yang kami peroleh dari Kementerian Agama ya, bahwa di tahun 2022 ada perkawinan usia anak atau usia di bawah 19 tahun. Itu ada 256 kasus. Iya. Ya. Sementara definisi anak itu lebih rendah lagi usianya, Bu. Iya. Jadi kalau di Undang-Undang Perkawinan minimal usia 19 tahun. Iya. Kalau anak itu definisinya adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya, termasuk anak dalam kandungan. Nah, ada juga pernikahan yang berlangsung antara pria atau wanita yang salah satu atau mungkin keduanya belum berusia 18 tahun. Itu ada 53 kasus. 53 Jadi dari 256 kasus, 53 kasus diantaranya adalah pernikahan belum berusia 18 tahun. Belum berusia 18 tahun. Jadi kalau kami ya? menyampaikan begini, perkawinan yang belum berusia 18 tahun adalah perkawinan usia anak. Iya. Sementara kalau perkawinan sebelum usia 19 tahun sesuai undang-undang perkawinan adalah pernikahan usia dini. Begitu. Oke. Nah, ini pernikahan usia anak ini ada 53 kasus, bayangkan. 53 kasus, ya. Bayangkan Bu, ini akan banyak sekali dampak negatifnya. Kemudian untuk di semester 1 tahun ini ya, tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni sudah ada 87 kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal. Harapan kami tidak bertambah ya. Ini kita harus menekan agar ini tidak bertambah. Mungkin bisa kami sampaikan, Bu, ada beberapa penyebab dari pernikahan dini ya. Iya, Pertama adalah faktor sosial, Iya. ya, seperti perilaku berpacaran yang beresiko ya. Oke. Sekarang ngelihatnya anak-anak muda ini suka yang tantangan ya, resiko-resiko ya. bener. Sampai resiko yang negatif pun diterabas begitu ya. Ini harus hati-hati, orang tua harus hati-hati. Kemudian pengaruh lingkungan, begitu ya. Iya, Pengaruh lingkungan. lingkungan. Kemudian juga pola asuh keluarga. Mungkin bapak ibunya sibuk, ada yang bekerja di luar kota, ada yang bekerja ke luar negeri. Anak-anaknya ini siapa yang mengasuh ini ya? Iya. Harus ada orang tua pengganti ya yang bisa mengasuh anak-anak ini. Bisa neneknya, kakeknya, atau saudara terdekat. Ini harus ada yang bisa mengasuh anak-anak. Jangan dilepas begitu saja. Iya. Karena kalau dilepas begitu saja, rentan nanti adalah kepada pergaulan bebas. Iya. Ya. Biasanya pergaulan bebas, kemudian nanti ada kasus wanita itu perempuannya hamil, rentan mengalami pernikahan usia dini atau perkawinan usia anak. Kemudian ada juga faktor ekonomi, Bu. Iya. Ya, jadi keluarga-keluarga ini mungkin ada yang kondisi ekonomisnya kurang baik ya, sehingga kemudian ada niat untuk menikahkan anaknya, terutama dari pasangan yang mungkin nanti pasangannya mungkin keluarga ekonominya lebih baik. Dapat sultan. Dapat sultan begitu kan. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi ini juga menjadi latar pertimbangan juga dari keluarga untuk menikahkan anaknya di usia dini ya. Jadi pikirannya adalah bagaimana anak saya ini bisa tidak terbebani ekonomi dengan keluarga saat ini, bisa bebas, bisa lebih ekonominya lebih mapan begitu ya. Kemudian akses informasi yang begitu mudah, Bu. Oke. Ya. Tetapi ada dampak negatif nih, konten-konten negatif, pornografi, pornografi yang bisa diperoleh dengan mudah melalui gadget, HP begitu Iya. atau di internet, itu kemudian berdampak pada perilaku dari anak-anak, kemudian pada pergaulan bebas dan sebagainya. Akhirnya hamil dan akhirnya itu. mau tidak mau dispensasi dikeluarkan Iya. untuk melangsungkan perkawinan di usia anak. Kemudian faktor pendidikan orang tua, ya, pendidikan orang tua zaman dulu mungkin ya, Iya. orang tua kita masih berpikir, ayo tidak perlu naik meraih pendidikan setinggi mungkin, khususnya untuk yang perempuan. Perempuan nanti kan urusannya juga ke dapur, misalnya Iya. begitu. Lah, pendidikan orang tua ini akan membentuk pola pikir bahwasanya pernikahan itu tidak apa-apa kalau pernikahan itu adalah di usia di bawah 18 tahun atau 19 tahun. Padahal itu banyak dampak negatifnya ya. Iya. Kemudian terkait dengan penegakan hukum juga. Nah, Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur kaitannya dengan dispensasi perkawinan usia anak. Tetapi bagaimana kita nanti harus bersama-sama menegakkan aturan dispensasi ini. Jangan dengan mudah kita memberikan dispensasi. Iya. Jadi harus diklasifikasikan mana yang bisa diberikan dispensasi, mana yang tidak. Gitu, Ji. Misalkan karena faktor latar belakang ekonomi barangkali, mungkin ada solusi yang lain yang lebih baik, gitu kan. Ini bisa ditunda dulu Iya. sampai anak usia minimal 19 tahun. Tapi kalau aturan BKKBN atau ketentuan atau pedoman dari BKKBN tadi yang disampaikan Mbak Dwina, idealnya
laki-laki minimal ya Bu ya 25 tahun, perempuan minimal 21 tahun dengan harapan jiwa raganya sudah matang. Iya. Tadi life skill-nya sudah berkembang, sudah dapat pekerjaan, ekonominya sudah mapan, sudah enak nanti kalau punya anak dan sebagainya itu ya sudah terjamin kualitasnya ya. Kemudian ada juga penyebab dari faktor budaya Bu. Budaya ya. Masih adanya stereotip atau anggapan bahwa perempuan itu menikah di usia muda. Masih ada stereotip perawan tua, begitu ya. Iya, benar. Kalau menikahnya di usia 25 tahun ke atas perempuan ya, kadang-kadang sudah gelisah ya. Wah, Iya. kalau perawan dikatakan perawan tua dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu ya. Enggak apa-apa lah. Kalau perempuan itu hamil sampai usia 35 tahun kan masih oke-oke saja ya. Enggak masalah. Enggak usah kita tergesa-gesa atau mungkin terbakar dengan omongan orang bahwa kita harus menikah di usia muda. Raihlah cita-citanya dulu setinggi langit. Sudah dapat pekerjaan yang mapan, dapat pasangan yang oke, barulah nanti berpikir untuk menikah. Mungkin agak panjang ya Bu ya. Iya, oke, boleh nggak apa-apa. Dampak perkawinan anak itu apa saja? Yang pertama adalah dampak kesehatan. Kesehatan ya. Organ reproduksinya belum siap, terutama yang perempuan. Biasanya pernikahan, kalau sudah berlangsung pernikahan, orang tua itu pasti yang ditanyakan kepada anak apa? Ayo momongannya, begitu kan? Pengen segera punya momongan, padahal usianya masih di bawah 18 tahun. Iya. Misalkan 16 tahun sudah punya anak, organ reproduksinya belum sempurna ini. Ini akan punya dampak, misalkan dampak kepada kematian ibu melahirkan, atau mungkin bayinya tadi kurang sehat. Iya. Ada dampak kematian bayi atau balita, atau yang paling parah sudah bisa dilahirkan normal, tapi ternyata nanti rentan terhadap stunting. Ini nanti akan berpengaruh ke sana, begitu Nji. Kemudian atau mungkin ada bayi-bayi yang mungkin bisa ada cacat bawaan, begitu Nji. Ini harus hati-hati. Kemudian tumbuh kembang anak terganggu tadi ya, nutrisinya akan terbagi Bu. Remaja itu masih proses tumbuh berkembang, dia butuh nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Di satu sisi nutrisinya harus dibagi dengan anaknya yang dikandungnya. Nah ini tidak akan optimal. Jadi biarkan anak-anak itu tumbuh berkembang dulu, perkembangannya itu diselesaikan tuntas sampai usia yang sesuai ya. Nanti kalau dia hamil, nutrisi yang masuk itu bisa secara optimal diserap oleh bayi yang dikandungnya, begitu Nji. Kemudian biasanya keluarga-keluarga yang berasal dari perkawinan usia anak itu rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu karena ya. mental psikologisnya itu belum siap. Belum Ada konflik stabil sedikit, ya. belum stabil. Ada konflik sedikit, tidak bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, pasti langsung tersulut emosi dan sebagainya. Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan di Kabupaten Kendal kasus ini juga cukup banyak, KDRT ini. Ya, ini harus diminimalkan. Kemudian juga pasti yang menikah itu akan rentan mengalami putus sekolah. Iya. Ya, putus sekolah. Bayangkan nanti kalau dia hamil lebih dulu atau menikah lebih dulu, pasti dia akan dibully di sekolah, tidak betah begini-gini, akhirnya dia putus dari sekolah. Kalau dia tidak tuntas melanjutkan pendidikannya, otomatis dia akan meraih pekerjaan akan kesulitan Bu Nji. Iya. Jadi nanti kehidupan ekonomi ke depan juga akan ya tidak bisa baik begitu Nji, tidak bisa mapan begitu Nji. Kemudian dia akan menjadi bisa terjerat kepada kemiskinan baru. Keluarga miskin yang di Kabupaten Kendal saya pikir masih cukup banyak ya. Kalau bisa jangan menikah dini sehingga tidak menambah kemiskinan baru di Kabupaten Kendal ini. Kita harus ketika dia berpikir untuk menurunkan kemiskinan, jangan ditambah kemiskinan baru. Kemudian berikutnya adalah tentunya program kita untuk mengendalikan jumlah penduduk akan terhambat tuh. Akan terhambat. Iya. Sekarang kalau tadi menikah dini pengen segera momongan. Nah, ini kemudian masa reproduksinya dia kan panjang. Misalkan dia usia baru 17 tahun, 16 tahun menikah. Masa reproduksi wanita tuh bisa sampai usia 35 tahun ya idealnya ya, dari sisi kesehatan. Kalau misalkan katakanlah tiap 3 tahun ini ya. Kemudian punya momongan terus. Lah, padahal kita kan ada slogan 2 anak lebih sehat. Kalau dulu 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Yang terakhir adalah 2 anak lebih sehat. Slogan yang terbaru untuk program KB. Kalau masa reproduksinya panjang, biasanya keluarga muda itu pengen punya momongan yang banyak. Terutama kalau pemahaman KB-nya kurang pas ya. KB itu apa? Banyak dampak negatifnya. Saya merasakan begini. Akhirnya tidak ada alat kontrasepsi yang dipakai, dia rentan membentuk keluarga yang besar Bu ya, jumlah anaknya banyak. Lah ini nanti program KB kami, program KB kita ini bisa terhambat begitu Nji. Lah ini beberapa yang kami sampaikan terkait dengan dampak negatif ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa landasan hukum ya terkait dengan perkawinan anak ini yang harusnya kita pegang. Jangan sampai terjadi perkawinan anak. Yang pertama,
di Undang-Undang UUD ya, UUD 1945 di pasal 28 ayat 2 disampaikan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa anak-anak yang menikah di bawah umur nanti yang akan rentan mengalami tadi diskriminasi, kekerasan, hidup tumbuh berkembangnya juga tidak optimal, begitu. Kemudian ini juga perkawinan anak itu melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Di sini di pasal 26 diatur bahwa orang tua itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Jadi nanti kalau ada perkawinan anak, salahnya itu tidak cuma salahnya anak, tapi salahnya orang tua juga. Dia harus bisa bagaimana bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Kemudian tadi melanggar Undang-Undang Perkawinan Anak, perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian juga melanggar Konvensi Hak Anak Internasional, ya. Kita ada Konvensi Hak Anak Internasional dan pemerintah Indonesia sudah ikut meratifikasi atau mengesahkan ini. Kemudian melanggar juga kaitannya dengan SDGs, ya. SDGs itu nanti kan di antaranya adalah bagaimana membentuk kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan sebagainya. Kalau ada perkawinan anak, maka upaya kita untuk mewujudkan SDGs di Kabupaten Kendal ini menjadi terkendala atau terhambat, begitu. Itu mungkin beberapa yang bisa kami sampaikan terkait dengan tadi ya, pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia dini. Ternyata dampaknya sangat luar biasa, ya. Nah, keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show bersama DP2 KBP 2PA Kabupaten Kendal, kita bakal simak jeda berikut ini. Proklamasi 78 tahun Indonesia Merdeka. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sobat BRI, anak sekolah sudah mulai masuk lagi nih. Nggak usah ribet kalau mau beli-beli peralatan sekolah di rumah. Dari mulai alat tulis hingga beli makanan untuk bekal sekolah. Tapi aku nggak pernah takut. Mau tahu rahasianya? Ini dia, tabungan BRI Britama. Gampang banget buat buka tabungan via Brimo. Kamu juga bisa transaksi kapan aja dan di mana aja. Tabungan BRI Britama punya banyak keuntungan dan kemudahan saat transaksi. Jadi berani banyak mau. Mulai dari bayar belanja di e-commerce, transfer BIFAS, pembelian tiket buat jalan-jalan, top up dompet digital dan berisi, bayar tol, bayar belanja ini itu menggunakan QRIS. Enaknya lagi, ada banyak promo yang bisa kamu dapetin kalau pakai kartu debit tabungan BRI Britama di merchant apa aja. Tidak perlu lagi takut dan khawatir kalau mau banyak keinginan dan minat. Tunggu apa lagi? Buruan, buka tabungan BRI Britama lewat Brimo ya. Caranya, download aplikasi Brimo dan buka tabungan BRI Britama. Terus, ikutin aja langkah-langkahnya. Yuk, buat kamu yang berani dan banyak mau, segera buka tabungan BRI Britama via Brimo ya. Brimo. BRI terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Monggo mas, kopi nih. Wah, iki yo seger dek. Iki kopi nganggo gula apa uyah le dek? Kok sini ngene? Walah, jebul kleru uyah ya mas. Tak kira gula mau. Mripatku rada burem mek mas. Ora jelas nggo ndeleng e. Yalah, rabun iku dek. Dan diobati karo iki lho dek. Kapsul Bionetra dijamin biar meripat cetha wela-wela. Ingin punya mata sehat
tanpa gangguan? Sekarang ada solusinya. Minumlah kapsul Bionetra. Bionetra bereaksi cepat karena diracik dan diformulasikan khusus dari bahan-bahan ekstrak herbal terbaik. Bionetra memiliki manfaat yang luar biasa, mampu mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat dan jauh, glaukoma, retina, mata berair, mata merah, dan mata lelah. Semua masalah mata akan teratasi dengan Bionetra. Vitamin A, beta karoten, pikosiani, zeaxanthin, lutein, antimikroba, dan antioksidan adalah kombinasi sempurna yang terkandung dalam kapsul Bionetra. Bionetra aman tanpa efek samping, sudah berizin resmi oleh Badan POM dan telah teruji klinis. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Segera dapatkan Bionetra. Satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000 di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Kaliwungu, Sekopek Farma, Kendal, Apotek Kerja Dasar, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Weleri, Apotek Asri Farma, Apotek Anugerah Bahagia, Sukorjo, Apotek Sukorjo, Faiza, Boja, Apotek Raharjo. Untuk info lebih lanjut, hubungi Andi di 081 51 7111 998. Wah, kapsul Bionetra pancen cespleng tenan khasiate. Mripatku saiki wis cetha welo-welo. Bionetra, solusi terbaik untuk kesehatan mata Anda. Pengumuman daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kendal dalam pemilu tahun 2024 untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. KPU Kabupaten Kendal mengumumkan daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kabupaten Kendal dan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara DCS. Berkenaan dengan hal itu, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara DCS dari tanggal 19 sampai dengan 28 Agustus 2023. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Kendal melalui website info pemilu KPU di infopemilu.kpu.go.id, kantor KPU Kabupaten Kendal di Jalan Soekarno-Hatta nomor 337 Kendal, email kpuk43@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kendal. Pesan ini disampaikan oleh KPU Kabupaten Kendal. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2 KBP 2 PA Kabupaten Kendal, dan tema kita tentang pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Hendri dan juga oleh Mbak Dwina ya, bahwa dampak-dampaknya ternyata ngeri juga ya. Kalau kita lihat dampak-dampak dari pernikahan dini ini alangkah mengerikan ya. Untuk bangsa ini gitu ya. Oke, jadi sekarang kita jadi punya gambaran yang sangat gamblang ya bagi Anda yang mungkin masih usianya dini tapi mungkin ada kemauan untuk menikah. Jangan dulu. Kalau kebelet kayaknya agak sedikit bagaimana ya kata-katanya, ada kemauan sekolah dulu begitu ya, karena kita tahu bahwa dampaknya sangat luar biasa. Nah, saya pengen bertanya lagi nih ke Pak Hendri. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP 2 PA Kabupaten Kendal dalam pendampingan calon pengantin dan pencegahan dari pernikahan dini ini? Tentu saja harus ini garda terdepan dari DP2 KBP 2 PA ini. Ya, terima kasih.
kaitannya dengan upaya kami, khususnya untuk pencegahan pernikahan usia dini, termasuk pendampingan calon pengantin, kami yang pertama adalah kita mensosialisasikan yang namanya pendewasaan usia perkawinan. Gitunya. Jadi meskipun di undang-undang tadi sudah diatur minimal 19 tahun, tapi kita tetap mengkampanyekan setidaknya menikahlah untuk laki-laki minimal 25 tahun, perempuan minimal 21 tahun. Itu yang kita kampanyekan terus. Yang dikampanyekan, Jadi batas usia minimalnya lebih tinggi dibanding undang-undang perkawinan, begitu ya. Karena itu pun saya pikir tidak melanggar, begitu ya. Nah, ini harus kita kampanyekan terus-menerus melalui kader-kader kami yang ada di lapangan, baik melalui Mbak Dmina sebagai contoh selaku penyuluh keluarga berencana, ya. Ini mengkampanyekan kepada kader-kader di tingkat desa, kelurahan. Kami juga ada yang namanya kader tadi, ada tim pendamping keluarga, begitu Nji. Ataupun dalam setiap forum yang kami ikuti, kami selalu menyampaikan ini, mempromosikan kaitannya dengan pendewasaan usia perkawinan, sekaligus kami menyampaikan sosialisasi sekilas terkait dengan undang-undang perkawinan tadi. Meskipun undang-undang ini tadi udah lahir cukup lama ya, tahun 74 dan sudah diperbarui satu pasal atau dua pasal tadi di undang-undang yang 16 tahun 2019, ternyata masih banyak dari kita ini yang belum pernah membuka, begitu ya. Ya, tidak memahami substansinya ada di sana. Kita sosialisasikan terus dalam setiap forum itu kami sampaikan, begitu J. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya namanya gerakan atau program yang namanya adalah program generasi berencana atau genre. Saya pikir ini bukan hal yang asing ya, karena setiap tahun itu kan kita ada yang namanya pemilihan duta genre, betul ya, duta genre, duta generasi berencana. Nah, salah satu substansi atau materi yang kita berikan penguatan di dalam generasi berencana adalah ini, terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, penyiapan keluarga yang berkualitas, stunting dan sebagainya. Ya, ini kita sisipkan materi ini di anak-anak dan mereka menjadi kader-kader kami juga. Jadi kader kami itu tidak hanya orang-orang dewasa, tidak. Tadi ada juga kader-kader remaja yang bergabung di dalam generasi berencana ini. Mereka mungkin nanti akan lebih mudah masuk kepada kelompok sebaya untuk mengkampanyekan ini dibanding kami. Mungkin mereka merasa sungkan, ya, atau lebih baik kita menggerakkan yang seusia saja, yang sebaya gitu. Kami juga ada yang namanya forum anak, Bu. Forum anak berarti kan usianya adalah 18 tahun ke bawah. Tapi kalau genre itu biasanya dimulai dari usia 14-an tahun ya sudah bisa sampai nanti usia 21 atau 24 tahun ya saya itu. Ya. Jadi kalau genre adalah usianya di atas yang forum anak begitu ya. Itu juga ada program yang namanya Jo Kawin Bocah, itu programnya provinsi ya. Kita juga kurang lebih sama gitu Ji. Itu kita kampanyekan melalui forum anak begitu Ji. Kemudian kami juga mencoba berkolaborasi dengan pihak terkait. Ya, alangkah ya berkolaborasi dengan pihak terkait dan ikhtiar kami ini ternyata disambut baik oleh pengadilan agama. Pengadilan agama itu juga mendapatkan kebijakan amanat dari Mahkamah Agung mungkin ya yang di pusat untuk membuat semacam PKS, perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan dispensasi kawin di Kabupaten Kendal. Kemarin kami sudah bincang-bincang dengan Pak Ketua Pengadilan Agama. Kita pada saat ini sedang dalam tahapan menyiapkan konsep PKS-nya. Ini sudah kita susun, sudah kita bahas, ini sedang finalisasi. Lah, dari PKS antara DP2 KPP2PA Kabupaten Kendal dengan Ketua Pengadilan Agama, nanti kami harapkan nanti dispensasi kawin ini akan kita perketat begitu ya. Jadi harus ada alasan logis kenapa dispensasi ini bisa diberikan. Dan selama ini yang DP2KP mungkin belum begitu dirangkul dalam memberikan pertimbangan, mungkin nanti dengan adanya PKS kami dirangkul. Hasil konseling kami terhadap anak seperti apa kita sampaikan ke PA nanti hakim pengadilan agama nanti bisa memutuskan apakah ini bisa diberikan dispensasi usia anak atau tidak begitu Nji. Di samping itu nanti ke depan kami juga ingin berkolaborasi dengan pengadilan negeri. Karena kalau pengadilan agama itu dia mempunyai kewenangan memberikan dispensasi perkawinan usia anak untuk yang beragama muslim. Sementara yang beragama non muslim itu dispensasinya nanti yang mengeluarkan adalah pengadilan negeri. Nah mungkin dalam waktu dekat setelah nanti PKS atau perjanjian kerjasama antara dinas kami dengan pengadilan agama ini sudah selesai, nanti akan kita tindak lanjuti dengan PKS dengan misalkan dengan pengadilan negeri atau mungkin komponen-komponen yang lain. Kemudian kami juga ada program dari pemerintah pusat yang harus kita tindak lanjuti di daerah, yaitu ada
program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang mana salah satu indikator yang ada di sana yang diwujudkan adalah tidak ada pernikahan anak. Tidak ada pernikahan Jadi anak, desa ya. itu bisa dikatakan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak apabila di desa itu tidak ada pernikahan usia anak. Begitu, itu salah satunya itu. Nah, dalam waktu dekat ini nanti di bulan September kami akan melonsing kurang lebih 85 ya, kurang lebih ya 85 desa yang ada di Kabupaten Kendal untuk kita launching menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang nanti kita barengkan dengan launching Kampung Keluarga Berkualitas, Kampung KB. Kampung KB dulu dimaknai sebagai Kampung Keluarga Berencana, betul. Tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Singkatannya tetap Kampung KB. Salah satu komponen di dalamnya adalah tadi penyiapan keluarga berkualitas juga. Ya, jadi nanti tetap kita kolaborasikan antara program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, ini Kampung Keluarga Berkualitas tahun ini kita akan melonsing 160. Kita sudah melonsing 117, Bu. 117 ya. Tinggal 160 kurang 117 ya, berapa itu? Gitu ya. Maaf, kita ditargetkan melonsing 202, maaf ya. 202, kita sudah melonsing 117, Bu. Berarti masih kurang 85 itu. 85. Nah, 85 nanti akan kita launching berbarengan dengan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Kemudian 117 Kampung KB yang sudah di-launching, nanti kami dorong untuk juga melonsing Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, sehingga diharapkan di tahun ini kita sudah terbentuk 202 Kampung KB dan juga Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ya, nanti ketika sudah terbentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, harus ada peraturan desa, Ibu, yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan juga anak. Begitu, Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya oleh Dinas KB ini untuk mendorong tadi ya beberapa pihak tadi, termasuk kami nanti memanfaatkan forum-forum yang ada atau media-media yang ada untuk mengkampanyekan untuk stop ya pernikahan usia anak atau pernikahan dini, termasuk pendampingan calon pengantin. Kami nanti ada pendidikan pranikah ya yang kita sisipkan melalui program-program kami baik di tingkat kabupaten maupun yang di tingkat kecamatan, tingkat desa. Kita kampanyekan ini, Bu. Jadi kader-kader kami harus kita berikan bekal, inilah pendidikan pranikah. Kami pun juga sering dijadikan narasumber, Ibu ya. Tidak hanya dari dinas tapi juga kader-kader kami seperti penyuluh KB menjadi narasumber terkait dengan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA. Begitu, kami siap ya. Jadi siapapun yang misalkan menghendaki kami mengisi materi, silahkan kami disurati saja. Siap, tidak ada biaya, begitu ya. Free, monggo. Jangan mau dari daerah mana saja, surati kami menjadi narasumber untuk pendidikan pranikah, kita siap. Atau bagaimana menggunakan LC-Mil misalkan, kita siap melatih dan sebagainya. Pokoknya kami memberikan fasilitasi seluas-luasnya pada masyarakat yang sekiranya membutuhkan kami. Termasuk dalam forum-forum seperti ada gabungan organisasi wanita gitu ya. Ada forum-forum lain, kami sering diundang, kami pasti menyisipkan materi ini. Jadi terkait dengan pendampingan calon pengantin dan pernikahan usia dini, ini semua elemen harus tahu, Bu. Baik remaja, anak-anak, guru, ya, orang tua, lansia pun juga harus tahu semua. Jadi semua komponen harus sama-sama menyukseskan ini. Tidak bisa hanya dinas saja atau hanya remaja yang mau menikah saja, tidak bisa. Orang tua pun harus diberikan edukasi. Begitu. Itu yang langkah-langkah yang kami lakukan. Dari orang tua, kemudian lansia, kemudian juga remajanya sendiri. Banyak sekali ya ternyata, banyak sekali. Program dari DP2 KBP 2 PA ini memang banyak sekali ya yang mau di launching. Ini adalah Kampung KB dan tadi Desa Ramah Perempuan dan Desa Ramah. Nah, barangkali Mbak Dwina mau menambahkan tentang terkait dengan yang sudah dilakukan oleh DP2 KBP 2 PA ini sehubungan dengan pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini ini mungkin? Terima kasih Dea dan Pak Hendri. Menambahi yang tadi sampaikan Pak Hendri untuk bimbingan perkawinan ya. Monggo, ini kita sudah menjalankan sejak mungkin 2 tahun kemarin ya. Kami sudah mulai diminta untuk memberikan materi kaitannya dengan fungsi keluarga dan juga kesehatan reproduksi. Jadi monggo untuk teman-teman, rekan-rekan yang nantinya diundang dari Kemenak, dari KUA ya, untuk mengikuti bimbingan perkawinan, silakan datang. Itu himbauan saya. Silakan datang karena
ini kesempatan yang baik sekali untuk menambah ilmu, untuk kita ada materi tentang kesehatan itu dari Puskesmas juga, kemudian dari PLKB juga atau dari Dinas KB yang akan memberikan materi. Ini. Jadi monggo untuk teman-teman yang sebagai catin atau capus nantinya akan diundang di acara bimbingan perkawinan, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dulu zaman kami tidak ada ya Pak ya. Belum ada. Sekarang ada Mbak itu sekarang kan. ada ya. Iya, jadi kami ya sudah ini kita memotivasi teman-teman semua, silahkan teman-teman untuk mengikutinya ya. Mungkin yang bekerja bisa izin dulu gitu ya. Ini kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali lagi gitu. Silahkan dimanfaatkan. Kemudian kaitannya dengan pendampingan calon pengantin untuk kader kami. Tadi langkah yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh DP2 KPP 2 PA, kami ada tim pendamping keluarga. Jadi di setiap desa ada TPK ini sudah melaksanakan pendampingan ke calon pengantin. Dan ini dari formulir manual dan juga melewat aplikasi namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Ini secara online. Jadi mudah sekali dan murah. Yang pasti ada kalau yang manual, tim kami sudah siap, ada formulir manualnya untuk mencatat, mendampingi catin. Intinya mereka sudah siap untuk berkoordinasi dengan desa untuk data catin, dan juga dari catin pun bisa mengakses melalui online. Jadi mudah, ada smartphone, ada kuota internet ya yang pasti. Nah ini nanti LCMIL ini adalah alat untuk screening, mendeteksi faktor resiko stunting untuk calon pengantin, kemudian menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping langsung bisa online, secara online bisa terhubung. Kemudian untuk media edukasi agar nanti bisa hamil secara sehat dan generasinya juga sehat atau babynya sehat. Jadi ada media edukasi juga di sana. Jadi nanti alamatnya saya sampaikan aja sekalian ya, untuk aksesnya bagi calon pengantin bisa di BKKBN, lcmil.bkkbn.go.id. Nanti tinggal pilih saja, kalau misalnya mau catin mandiri bisa diklik catinnya, pilih pilihan catin, nanti langsung saja mengisi. Mudah sekali. Hanya perlu biodata saja, biodata di KTP. Kalau tidak panik bisa KTP ya. Tapi teman-teman semua untuk calon pengantin pasti tahu ya, nama, alamat, kemudian yang dibutuhkan adalah tempat tanggal lahir, nomor HP gitu ya. Nah, ini mudah sekali untuk mengaksesnya, hanya perlu klik saja di Catin Mandiri. Untuk kader pun bisa juga membantu Catin untuk pendampingannya melalui LCMIL, juga langsung bisa ke PWA kader. Jadi langsung diinput dari kadernya bisa juga. Dan untuk Catinnya nanti yang sudah menginput di aplikasi elektronik siap nikah dan hamil ini bisa langsung connect dengan kadernya melalui aplikasi tersebut, jadi online. Jadi aplikasi tersebut sudah bisa siap online. Kemudian mohon maaf untuk di situ ada screening. Di sini berarti screening kesehatan. Nanti Catin bisa mengisi tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar lengan atas, kemudian HB. Kalau misalnya belum screening di Puskesmas atau Vaskes, dikosongi dulu tidak apa-apa. Dikosongi ya, itu kita screening bisa. Itu kita mengetahui risiko tidak berisiko gitu. Di sana nanti ada sertifikat gitu. Jadi ada sertifikatnya, Mbak. Iya, ada sertifikat ya. Ideal atau berisiko gitu. Berarti kalau ideal berarti siap nanti untuk melaksanakan pernikahan dengan kondisi yang sehat gitu ya. Misalnya kok belum screening di Puskesmas, kita kan belum tahu untuk mengetahui HB-nya, nanti dikosongi dulu. Dan untuk IMT atau indeks massa tubuh bisa langsung otomatis terisi. Kalau BB, berat badan, tinggi badan sudah terisi, nanti bisa langsung secara online, bisa langsung otomatis. Kalau yang kurang itu kan tadi untuk IMT itu 18,5 ya, itu masih kurus istilahnya ya. Jadi yang normal 18,5 ke atas sampai dengan 25 kalau tidak salah. Jadi monggo teman-teman semua, ini aplikasi yang bagus sekali dimanfaatkan untuk screening awal agar kita mengetahui status gizinya bagaimana. Ini ideal atau tidak ideal, berisiko tidak berisiko. Jadi kalau misalnya sudah screening di Puskesmas, HB-nya sekalian dimasukkan tidak apa-apa. Jadi nanti misalnya HB-nya kurang dari 12 berarti masih berisiko. Itu tandanya nanti ada di sana merah gitu, Mbak. Iya, berisiko. Kalau ideal bagus semua sesuai IMT-nya sesuai di atas 18,5, kemudian HB-nya di atas 12 nggih. Kemudian pelaku merokok tidak terpapar rokok berarti ideal. Nah, ini nanti bisa diunduh sertifikatnya. Bisa diunduh ya? Bisa. Dan siap nikah. Belum memenuhi tidak bisa diunduh? Bisa.
berisiko tidak berisiko itu atau ideal bisa tetap ada bisa diunduh berisiko ya. sama tidak Ideal, berisiko. ya ideal. Ideal Berisiko sama ada ideal. berisiko. Oke. Nanti tetap bisa kalau misalnya kok sudah menikah ya, sudah mau menikah baru mengisi. Nah ini jadi nikah apa tidak tetap bisa menikah. Tapi kan nanti teman-teman tetap nanti ada pendampingan dari tim pendamping keluarga juga, bisa chatting di aplikasi tersebut. Berarti ada chattingnya. Ada chattingnya, ada kemudian tatap muka juga langsung bisa ya, dengan tim kami yang ada bidan atau nakes, ada PKK dan kader KB. Misalnya kok hasilnya kok tetap berisiko dan harus besoknya melaksanakan pernikahan tetap boleh menikah. Hanya saja kan nanti kita ada edukasi dari kader-kader. Takutnya mungkin ada di antara juga keluarga Kendal yang mau menikah. Ini takutnya kalau sudah mengisi itu ternyata dia berisiko, takutnya nggak jadi menikah gitu kan. Iya betul. Tetap bisa menikah, tetap bisa. Ya. Nah ini makanya dihimbau tadi 3 bulan sebelum pernikahan monggo untuk checking kesehatannya, untuk catin atau capusnya, dan monggo dicoba untuk mengisi ke aplikasi ini. Kita biar tahu, oh ini berarti saya harus bagaimana pola makan gizi saya untuk di pola hidup, kemudian olahraga fisiknya harus bagaimana. Kalau misalnya kok tetap nyun sewu tetap di bawah ataupun beresiko, nanti bisa konsultasi ke ahli gizi yang ada di Puskesmas, ada di Vaskes gitu ya. Iya. Ada pendampingan juga dari kader kami yang di TPK. Oke. Ya. Keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini tentang pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal yang sangat bermanfaat sekali bagi Anda semuanya, kita bakal simak jeda berikut ini. Proklamasi 78 tahun Indonesia Merdeka. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Aku ki menyilih duit sing cepet langsung cair ki ning ngendi yo? Ambiar sirahku. Rasah digawe ambiar. Teko wae ning Koperasi Pangestu. Prosesnya cepet, tanpa survei, langsung cair. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. Memberi pinjaman dengan jaminan BPKB. Proses cepat tanpa survei, langsung cair. Bunga ringan, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan. Jenis pinjaman angsuran merata. Nah, untuk info lebih lanjut, datang saja ke KSP Pangestu Gemuh, Jalan Raya Cepiring Gemuh KM 3, Desa Taman Gede Gemuh, Ancer-Ancer, Utara Pom Bensin Taman Gede. Telepon 02943888672. KSP Pangestu Sukoharjo, Jalan Wate Sukoharjo Parakan nomor 3, Dusun Wonosida, Desa Melati Harjo, RT 1 RW 3, Ancer-Ancer, Barat Balai Desa Melati Harjo. Telepon 029445173. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, ambian kuku kumat lagi. Padahal sudah minum berbagai macam obat. Bapak diobatin kemana, Bu? Ibu kan sudah bilang dari dulu toh, Pak. Ayo, kita berobat di pengobatan Bapti Kaliwungu yang sudah dipercaya sejak tahun 97. Itu loh, kayak tetangga kita sudah sembuh dan gak kumat lagi, Pak. Ayo, Bu, ke sana. Ya, pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit tanpa operasi dengan sistem terapi tepat, akurat, cepat sembuhnya, ditangani langsung oleh ahlinya dengan terapi cepat sembuh, akupuntur, terapi moksa Cina, terapi akupressure, dan ramuan herbal khusus tanpa efek samping. Hasilnya nyata, langsung bisa dirasakan di tempat praktek. Pengobatan
Pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit mah, ambeien, kencing manis, kencing batu, stroke, mata, ginjal, tedun, ingin keturunan, tumor, kanker, jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya. Juga melayani terapi tinggi badan langsung ditarik di tempat. Buka praktek sejak tahun 1997 di Jalan Sekopek, Gang 1 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, 20 meter Kidul Lampu Bangjo Sekopek. HP WA 081-228-31789. Buka tiap hari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Lihat papan nama Pengobatan Bapti. Pengobatan Bapti terdaftar Dinkes Kendal. Sasaran dari mana saja Anda datang, minta turun di Lampu Bangjo Sekopek. Daftar kerja ke Hong Kong lewat PT Dewi Pengayom Bangsa wae ketimbang ning kene golek kerja angel. Mesti akeh potongane ya. Ora ana potongane. Proses tujuan Hong Kong zero cost lho, gratis tanpa biaya penempatan. Nek ngono aku tak daftar. Lah kae bojoku ning omah ben sisan ya. Bojomu didaftarke sisan ning Polandia. Mumpung isih enom. Oke lah nek ngono. Ayo, aku diterke ning PT Dewi Pengayom Bangsa. PT Dewi Pengayom Bangsa melayani penempatan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Polandia, dan Korea. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Kendal di 0294368602 atau datang langsung ke kantor cabang Jalan Sunan Abinawa, KM 0,5 Pakebon, Kendal. PT Dewi Pengayom Bangsa melindungi dan mengayomi dari keberangkatan sampai kepulangan. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal, dan tema kita tentang pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini Kabupaten Kendal. Tadi wow, sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana juga kita tadi kita sempat tadi off air sebelum kita on air lagi itu bincang-bincang tentang aplikasi LCMIL ya, yang memang sebetulnya bisa digunakan bagi catin atau juga capus dan juga pendamping ya, nah keluarga. Gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih untuk keluarga Kendal. Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar, sekarang saya ke apa manfaat ber-KB dalam pencegahan stunting ini, Pak? Pak Hendri mungkin bisa menjelaskan apa manfaatnya. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ber-KB, manfaatnya ini luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Iya. Okay. Terkait juga dengan pencegahan stunting juga ini ada korelasi sebenarnya. Nah, kalau di KB itu kita kenal ada namanya slogan 4T ya. 4T. Ya, kira-kira apa ini tebak-tebakan ya? Ya, hindari 4T ya. Hindari 4T. Hindari 4T. Yang pertama adalah hindari terlalu muda. Terlalu muda melahirkan. Ya, jadi idealnya ya kehamilan adalah setidaknya udah usia tadi ya, kalau cewek tadi kan 21 gitu ya. Itu mungkin organ reproduksinya sudah siap. Ya. Jadi kita hindari pernikahan yang terlalu muda gitu ya, hindari 4T. Dan nanti berarti kalau mau menikah, kalau misalkan belum siap tadi dari hasil LCMIL meskipun sudah berusia 21 tahun, sudah mengikuti LCMIL ternyata hasilnya tadi masih beresiko, silakan ditunda dulu kan begitu. Nanti juga kaitannya adalah upaya untuk menciptakan atau menghindari stunting pada anak-anak yang dilahirkan. Kemudian juga kita hindari terlalu tua. Ya. Jadi kehamilan yang di atas 35 tahun itu nanti juga rentan terhadap ibunya juga yang mengandung ataupun nanti anak-anak yang dilahirkan. Siapa tahu nanti juga anak-anak ini juga rentan mengalami stunting begitu ya. Jadi dihindari kehamilan di usia-usia yang beresiko gitu ya. Kemudian juga hindari terlalu banyak anak ya, yang dilahirkan. Jadi idealnya ya kita punya anak ya hanya 2 saja ya, laki-laki perempuan sama saja, 2 anak itu lebih sehatnya. Nanti kalau terlalu banyak melahirkan begitu ya, ibarat mungkin onderdil mobil ya, mobil onderdilnya, mobil itu semakin lama dipakai itu kan semakin aus begitu ya. Sama saya pikir dengan organ reproduksi juga ya, rahim kandungan gitu ya. Kalau selalu semakin banyak anak begitu ya, fisik ibu itu kan juga semakin menyusut ya. Ada penurunan fungsi ya seiring dengan usia. Nah, dikhawatirkan nanti anak yang kesekian nanti itu malah
rentan mengalami stunting. Iya. Gitu ya. Kita tidak bisa ya menggeneralisasikan, misalkan orang-orang zaman dulu nyatanya bisa anak banyak, sehat semua. Ya dulu, mungkin waktu itu makanan masih sehat ya Bu. Iya. Kondisi sehat bugarnya berbeda dengan yang kondisi saat ini. Olahraga juga sering kalau orang dulu ya. jalan kaki gitu. Sekarang sedikit-dikit kita naik sepeda motor gitu ya. Makanan juga banyak pestisida dan sebagainya. Beda kondisi sehat saat ini dengan yang dulu ya. Iya. Kemudian juga hindari terlalu dekat, terlalu rapat. Ya. Jarak antar kelahiran. Jadi jarak kehamilan itu kalau menurut kami idealnya ya 5 tahun begitu 5 sebenarnya. tahun ya. Kan harapannya apa? Jadi anak yang pertama katakanlah biarkan dia lepas dari masa balitanya dulu. Iya. Ya. Kalau dia masih punya anak katakanlah 2 tahun ya atau 1 tahun sudah pengen punya anak lagi. Iya. Berarti ketika dia nanti lahir anak yang baru, bayi yang lahir yang baru ini, berarti dia harus mengasuh 2 balita kan. 2 balita, yang satu masih bayi, yang satunya masih balita atau mungkin malah baduta begitu ya. Konsentrasi ibu pasti akan terbagi. Iya, benar. Ya kan? Ibunya masih punya pekerjaan rumah, mungkin dia juga harus bekerja, terbagi pikirannya antara bayinya sama baduta atau balitanya. Ini tidak sehat semua. Tidak sehat ya. Dan rentan nanti akan stunting juga. Ingat, stunting tidak hanya disebabkan oleh masalah gizi ya, tapi pola asuh anak, pola asuh orang tua terhadap anak ini kalau tidak optimal juga rentan terhadap stunting. Jadi makanya berkabilah. Ya, berkabilah. KB itu kan akronim dari keluarga berencana. Ya, diharapkan dengan keluarga yang merencanakan kehidupan keluarganya, kapan saatnya saya harus menikah, kapan saatnya saya harus punya anak ya atau hamil begitu ya. Nah, ini direncanakan secara baik, secara matang. Kemudian kontrasepsi apa yang seharusnya saya pakai dan sebagainya. Ini adalah demi mewujudkan keluarga berencana yang sehat, bahagia, berkualitas begitu. Ya. Jadi ini adalah tadi konsep dari terlalu itu memang segala sesuatu yang terlalu itu memang tidak bagus ya. Tidak bagus ya. Terlalu, ya, yang terlalu. pas, yang sedang. Yang sedang saja, yang medium saja ya. Oke. Mbak Dwina mungkin mau menambahkan sehubungan dengan manfaat ber-KB untuk pencegahan stunting ini. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendri untuk hindari 4 terlalu, mungkin saya akan menyampaikan untuk jenis-jenis KB-nya saja. Jenis-jenis KB ya. Oke, boleh. Itu pilihannya beberapa, tapi bagus kalau ada pilihan yang NKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Terutama yang ingin menjarangkan kehamilan, mungkin menunda dulu jadi anak 1 ke 2 itu bisa memakai alat kontrasepsi tersebut. Ada susu atau implan, dulu susu gitu ya Pak ya, susu Sulawesi. Susu gitu ya, atau implan 3 tahun. Kemudian ada IUD spiral, IUD itu sampai dengan 10 tahun. Ada 5 tahun pun ada. Tapi kalau dari BKKBN yang di dropping ke kami itu 10 tahun ya. Kemudian 8 sampai 10 tahun. Kemudian ada juga pilihan untuk KB MOP, MOW. Itu kalau yang sudah mantap stop, tidak pengen punya putra lagi gitu ya. Bisa nanti bisa menghubungi PLKB-nya. Kami akan antar ke rumah sakit yang sudah menjadi kerjasama atau mitra dengan kami. Kalau di puskesmas bisa terlayani, atau di PMP atau di klinik itu IUD atau susuk. Kemudian untuk yang jangka pendek ada pil, ada kondom, suntik juga. Jadi pilihan monggo untuk tambahan alat kontrasepsi ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi silakan, ini pilihan dan monggo dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Tapi kalau catin tadi itu diharapkan kalau catin yang saya mungkin sudah menikah terus kemudian mau menunda dulu ya, pilihannya yang pil atau kondom atau suntik dulu, enggak apa-apa. Nanti bisa sewaktu siap. Karena mungkin ada satu hal harus membenahi status gizinya tadi itu, ada kekurangan atau kurang ideal, atau mungkin mau sekolah dulu atau mungkin bekerja dulu, nanti bisa memakai alat kontrasepsi yang jangka pendek. Untuk arahnya ke calon pengantin atau pus tadi ya, calon pus ya. Jadi ternyata ini alat kontrasepsi ini banyak sekali ya yang bisa dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal begitu ya. Sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, bagaimana peran DP2 KBP 2 PA Kabupaten Kendal terhadap
pencegahan stunting di Kabupaten Kendal ini, Pak Henry? Mungkin bisa dijelaskan ini. Iya. Jadi pencegahan stunting itu memang harus dilakukan dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir juga ya. harus bersinergi dengan para pihak. Oke. Gitu ya. Tidak bisa kita mencegah stunting tadi ya. Tadi kan pencegahan stunting adalah dimulai dari remaja juga. Iya. Kan? Ya. Bagaimana remaja-remaja putri khususnya agar mau mengkonsumsi tablet tambah darah sejak dini, gitu ya, secara rutin. Remaja pria mari hindari rokok, nafsa, obat-obatan dan sebagainya. Lah, minuman keras dan sebagainya. Lah ini harus kita kampanyekan melalui forum anak, kemudian ada forum genre. Kami pun juga mengedepankan ada program juga yang tadi lupa kami sebutkan adalah program sekolah siaga kependudukan. Ya, itu adalah bagaimana kami mengupayakan ada sekolah-sekolah di Kabupaten Kendal ini, ya kami sudah ada sekitar 9 atau 10 yang kategorinya adalah sekolah siaga kependudukan. Jadi nanti memasukkan kurikulum kurikulum masalah kependudukan ini kepada kurikulum sekolah. Jadi mereka akan diajarkan ini terkait dengan materi-materi ya ini pengendalian penduduk, keluarga berencana, ya pencegahan stunting dan sebagainya itu agar mereka punya wawasan sejak awal, gitu Jadi kami harus bergandengan tangan ini dengan para pihak, misalkan dengan sekolah. Di beberapa SMA di Kabupaten Kendal, ini kategori sekolah siaga kependudukannya malah ada yang sudah yang paling paripurna, gitu yang paling tinggi, paripurna. Ya, contohnya SMA Negeri 1 Boja, SMA Negeri 1 Kendal, kemudian SMP juga sudah, misalkan SMP 1 Brangsong, begitu Nah, jadi tapi tahapnya belum ke paripurna, masih di tahap yang paling dasar, tapi tidak apa-apa, nanti akan berproses naik ke sana. Kemudian kami juga nanti menggerakkan tadi tim pendamping keluarga, penyuluh KB, kader-kader yang kami yang lainnya, termasuk ada PPKBD, petugas pembina keluarga berencana desa, itu juga ada yang menjadi tim pendamping keluarga. Kami mengharapkan mereka juga berperan untuk mensosialisasikan ini, pencegahan stunting ini di masyarakat ya, begitu karena mereka kepanjangan tangan kami tidak mungkin harus menjangkau sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah nggak bisa. Jadi di bawah PPKBD itu kan lokusnya desa. Di bawah desa ada dusun, ada RW, ada RT, itu nanti ada sub PPKBD. Jadi jangan khawatir, kader kami itu banyak sampai ke lapangan, sehingga kalau membutuhkan informasi kaitannya dengan pencegahan stunting, terkait dengan KB, pencegahan pernikahan dini, tidak harus datang ke dinas ya, bisa datang ke PPKBD atau sub PPKBD. Kok belum mantap, datanglah kepada penyuluh KP yang di kecamatan. Masih belum mantap nih, silakan datang ke dinas kalau perlu ketemu saya, begitu kan? Ya. Kemudian kaitan dengan pencegahan stunting, kami juga kebetulan menjadi bagian dari tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Kebetulan sebagai ketua pengarahnya itu kan Bapak Bupati Kendal dan Forkompinda. Kemudian sebagai ketua pelaksana dari tim percepatan penurunan stunting adalah Bapak Wakil Bupati. Wakil ketuanya ada Pak Sekda, ada Kepala Bapeliban, ada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Nah, kami selaku sekretariatnya atau sekretaris begitu, Nah, kami di sini tentu bagaimana menghidupkan organisasi ini bisa benar-benar berperan gitu ya, sesuai dengan tusi atau porsinya masing-masing. Jadi banyak perangkat daerah sudah tergabung di sini, akademisi perguruan tinggi juga bergabung, organisasi profesi, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, kemudian Persatuan Merawat dan macam-macam itu masuk di situ. Jadi mereka bisa memberikan kontribusinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian kami juga berikhtiar menggandeng dari para pelaku usaha, Bu ya. Mereka punya program CSR ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kemarin kami sudah mencoba melakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan dan sudah terrealisasi, Bu. Ini beberapa perusahaan itu kemarin sudah bersedia dan sudah merealisasikan pemberian CSR untuk penanganan baduta stunting, baduta bawah 2 tahun. Karena untuk intervensi stunting kalau mau diberikan dalam bentuk PMT, pemberian makanan tambahan, itu lebih efektif ketika bayi itu masih dalam usia 0 sampai 24 bulan. Gitu. Kemarin ada beberapa pihak yang sudah menyampaikan CSR-nya, ada Bank Jateng ya, dalam bentuk uang tunai, tapi kami kemudian kita salurkan ke TPK, tim pendamping keluarga, untuk diolahkan menjadi makanan siap saji yang berimbang, dengan gizi yang berimbang sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak. Kemudian sebagai contoh lagi, PT Rehobat yang di Limbangan memberikan bantuan telur, Bu. Intervensi telur untuk wilayah Siboli. Bisa juga dalam bentuk itu. Atau misalkan PT Asia Pacific Fiber, dia punya catering ya, Bu ya. Kemarin dia memberikan bantuan, Pak, gini saja, saya berikan makanan siap saji langsung, panjenengan tinggal mendistribusikan. Siap, kami siap menerima apapun bentuknya.
dalam bentuk makanan saji oke, telur boleh, beras bisa, mau dalam bentuk makanan-makanan yang tinggi protein, ikan oke, begitu ya. Uang tunai nanti kita salurkan, Bu. Percaya pada kami, nanti kami akan salurkan kepada pihak-pihak terkait untuk diolahkan oleh tim pendamping keluarga, atau kita punya namanya kader dasar ya, dapur sehat Atlatis Stunting, yang siap mengolahkan tadi menjadi makanan-makanan yang tersaji. Dan makanan ini harus dikawal pemberiannya, Bu. Tidak bisa misalkan kita berikan ke rumah tangga ini, keluarga ini, lalu kita tinggal. Enggak. Dari sejak distribusi, ya. Jadi dari pemilihan menu dulu, kemudian dari pendistribusian, kemudian dari pemberian ini kepada baduta atau keluarga risiko stunting, bisa ibu hamil juga ya, Bu ya. Itu harus didampingi agar makanan ini benar-benar diasup, dimakan sampai habis. Karena kalau tidak ditunggoni, nanti sampainya ke orang lain, begitu ya. Bisa sampai ke kakaknya bayi, begitu kan. Lah bayinya masih akan selamanya stunting terus kalau seperti ini lah ini. Lah kami harus melakukan upaya-upaya itu. Kami juga melakukan monitoring evaluasi juga, Bu. Kaitannya program-program ini kira-kira ada kelemahan apa, kendala apa, kita perbaiki, begitu nggih. Kami juga menggandeng banyak hal lah, Bu ya. Tadi dengan pengadilan agama, kaitannya dispensasi kawin, ini juga nanti berkontribusi pada pencegahan stunting, masuk dengan KUA, begitu ya, dengan pengadilan negeri dan banyak pihak lainnya. Banyak pihak lainnya ya. Ternyata memang luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh DP2 KBP 2 PA ini. Nah, barangkali Mbak Dwina mau menambahkan ini sehubungan dengan peran DP2 KBP 2 PA terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Kendal ini. Terima kasih menambahi dari sudah disampaikan Bapak Indri. Jadi kami tadi sudah disampaikan kader-kader kami yang di desa sebagai kepanjangan kami ini. Terima kasih atas segala upayanya, terutama dalam untuk pencapaian KB-nya dan juga untuk penurunan stunting di wilayah masing-masing. Dan untuk TPK ini setiap bulan ini mendampingi. Jadi ada sasaran, Mbak, sasaran dari Catin, kemudian Catin yang sudah terdaftar ataupun yang baru mau belum terdaftar di KUA, baru mau melaksanakan pernikahan pun sudah didampingi sampai dengan yang tadi sudah terdaftar di desa gitu ya. Kemudian formulirnya diisi secara lengkap juga. Ya, sudah ada pendampingan khusus untuk Catin, sama seperti yang dari Asimi tadi. Jadi sama isinya, nama, alamat, kemudian nik dan status gizinya, ada BP, TB, kemudian lila, HB-nya juga. Kemudian tetap terpapar asal lokal tidak, itu sama. Kemudian ada pendampingan kepada bumi juga, ibu hamil, ibu hamil itu juga pendampingan sampai dengan nanti ibu hamilnya melahirkan dari berarti 9 bulan Kemudian ada di Baduta di bawah usia 2 tahun. Jadi tiap bulan tim kami, tim pendamping keluarga ini di desa ini yang terdiri dari 3 unsur tadi itu melaksanakan pendampingan, kemudian juga laporannya dicatat di formulir. Setelah di formulir ada juga fotonya ya untuk pendampingan itu kita juga perlu dokumentasi. Kemudian dimasukkan ke LC Mil tadi. Jadi LC Mil itu sudah bisa diisi dari pendampingan yang manual gitu. Jadi selain manual juga mengisi di LC Mil gitu. Dan ini alhamdulillah semua setiap bulan tim-tim kami, tim-tim yang ada di desa ini unsur bidan, nakes, PKK dan juga PPKBD, sub PPKBD tadi ikut terlibat semua, bisa melaksanakan secara lancar dan continue, jadi tidak terputus. Jadi misalnya hamil sekarang, besok sudah melahirkan, nanti kan berarti masuknya ke pascasernya atau baduta. Jadi mereka continue untuk melaporkan. Jadi nanti setelah itu untuk bahan kami rekap di kecamatan untuk bahan sebagai rapat di Minelokakarya. Nah, di Minelokakarya kecamatan ada dari Forkopimcam, dari camat, dari puskesmas, gizi, kemudian staf kecamatan yang lainnya, kemudian dari Kapolsek, dari Konamil juga ikut untuk melaksanakan Minelokakarya. Nanti kami kalau di kami di kader itu hanya untuk faktor risiko ya, tapi untuk stunting atau tidaknya nanti yang bisa meriliskan dari kesehatan, dari puskesmas di sini, karena mereka juga punya aplikasi namanya APPGBM kalau tidak salah gitu. Nanti kami hanya melaporkan yang resiko untuk nanti kemudian jadi edukasi, jadi pendampingan kader-kader kami dan kader-kader di lapangan, kemudian
aplikasi tersebut yang bisa menginput itu dari puskesmas, dari bidan dan juga kader-kader posyandu. Jadi kami hanya untuk memantau faktor risiko stuntingnya, gitu. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan setiap bulan hasil pendampingan tersebut untuk bahan kami rapat atau laporan di Minoloka Karya tingkat kecamatan. Dan ini kami sangat terima kasih ya Pak Hendri dan teman-teman. Ini kesempatan kami untuk juga kepada teman-teman yang di lapangan sudah banyak membantu kami semua untuk program-program, khususnya program KB dan pencegahan atau penurunan stunting ini di tingkat wilayah masing-masing. Dan sekali lagi kami juga terima kasih pada pelaku usaha ya Pak Hendri kalau kami khususnya di Kaliwungu itu kemarin mendapatkan dari APF ya Pak Hendri dan dari Dinas KB sebagai Bapak Asuh Stunting Bapak Asuh Anak Stunting dari DPD KB sudah memberikan bantuannya dan dari APF ini sudah selesai Pak dari Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan Pak waktu itu karena wilayahnya APF kan lokasinya wilayah Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan sudah selesai untuk mendampingannya dan dari untuk teknik asisten untuk penurunan stunting juga sudah memberikan bantuan berupa telur. Terima kasih sekali. Alhamdulillah baduta yang mendapatkan bantuan CSR ini kita pantau lewat gizi, lewat tenaga gizi di puskesmas ini ada kenaikan untuk berat badan, tinggi badannya gitu. Yang dilaporkan pada saat Minoloka Karya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Mbak Dwina dan juga oleh Bapak Hendri ya tentang pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Kendal. Di akhir acara nih, barangkali Bapak Hendri mau memberikan closing statement nih untuk keluarga Kendal, khususnya juga untuk Catin dan juga Capus. Ya, terima kasih. Yang pertama saya menghimbau kepada kaula muda, anak-anak dan remaja-remaja, janganlah tergoda untuk menikah dini begitu ya. Kelihatannya manis di awal ya, tapi nanti akan menimbulkan kesengsaraan di belakang begitu ya. Pahit di akhir. Pahitnya di akhir gitu ya. Jangan tergoda begitu ya. Raihlah cita-cita setinggi langit ya. Kejarlah dulu sekolahnya sampai selesai, sampai ke perguruan tinggi ya. Kemudian raihlah pekerjaan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Kalau sudah merasa mapan ya, mapan itu tidak secara ekonomi saja ya, tapi mapan dari sisi kesehatan, mental, spiritualnya sudah oke semua, barulah nanti bolehlah merencanakan untuk menikah begitu. Dan jangan lupakan kita punya aplikasi LC-Mil ya. Ini jangan dipandang sebagai aplikasi yang akan memberatkan untuk Catin, tidak. Justru ini akan membantu Catin untuk bisa mendeteksi sejak awal bagaimana kondisi saat ini. Kalau memang ada resiko, kami punya tim ini yang akan mendampingi, tim pendamping keluarga. Jangan pernah sungkan dengan tim kami, silakan bisa sharing. Nanti akan ada solusi-solusi yang bisa kami berikan begitu Ji. Dan kemudian pernikahan dini ini harus kita tekan begitunya, jangan sampai ada kasus-kasus baru begitu Ji. Karena kalau kita ingin mencegah stunting ya, tentunya berawal dari tadi ya pendampingan calon pengantin sejak awal, dan juga kita harus mengerem pernikahan usia dini. Percuma kita bicara stunting dikurangi, bisa, tadi sudah banyak intervensi-intervensi bantuan untuk menangani stunting. Tapi kalau kemudian ada banyak kejadian pernikahan dini, maka akan memunculkan kasus-kasus stunting yang baru. Kemarin kita juga sudah punya slogan baru semangat baru untuk mewujudkan Kendal zero new stunting. Artinya Kendal menuju pada kasus stuntingnya, kalau bisa kasus barunya nol lah, jangan sampai ada lagi ya. Kemudian kaitannya dengan ini, tadi ada lupa yang belum saya sampaikan, kita punya program yang BAAS, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Silakan bagi Bapak Ibu yang kira-kira tergerak hatinya, silakan bisa menjadi Bapak atau Bunda bagi satu baduta stunting gitu ya, yang perlu kita sentuh gitu ya, karena kami kan ada keterbatasan. Silakan, misalkan kami kemarin ada beberapa pihak yang kemudian mendampingi baduta stunting dengan intervensi pemberian makanan tambahan selama 90 hari berturut-turut tanpa putus Bu. Dan akhirnya tadi alhamdulillah ada informasi dari Bu Dwina tadi, tinggi badannya sudah mulai beranjak naik begitu ya. Berat badannya sudah semakin berbobot begitu ya. Artinya ini sudah semakin bisa menjadi balita atau baduta yang sehat. Kemarin kami lihat yang di Kaliwungu Bu. Kaliwungu itu kemarin tuh
berangsang. Ketika kami kunjungi pertama itu lemah, lunglai, tidak bisa apa-apanya, bisa tiduran. Setelah kami berikan intervensi, baik dengan CSR stunting ataupun program BAAS, kemarin kita lihat setelah kurang lebih 60 hari, sudah bisa berdiri, sudah bisa bermain dan sebagainya. Kami akan senang sekali ya kalau menyaksikan baduta-baduta ini bisa terbebas dari masalah stunting begitu. Jadi pesan saya, ayo kita hindari pernikahan dini. Bagi calon pengantin, siapkan sebaik mungkin, ikuti pendampingan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, khususnya dari DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Kemudian izinkan kami mungkin bisa membacakan satu pantun begitu ya. Iya, boleh, silakan. Satu pantun ya. Iya. Jalan-jalan dari Weleri ke Kota Kendal. Wow. Naik kereta mini sambil bercanda ria. Hai para kawula muda yang berencana, ayo jangan nikah dini untuk mewujudkan hidup sejahtera bahagia. Iya, oke. Disambut saya juga. Saya juga mau ketinggalan. Saya juga mau pantun ini, Pak. Pergi belanja ke toko sebelah, beli lilin dan alat rumah tangga. Persiapan hamil yang sehat dan mudah. Para catin jangan lupa periksa. Ya, keluarga Kendal, itu tadi bincang-bincang kita di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Terima kasih Bapak Hendri atas kehadirannya di Studio Suara Kendal FM, dan Mbak Dwina di Studio Suara Kendal FM untuk hari ini. Lain waktu kita bisa ketemu lagi di acara yang lebih menarik lagi bersama DP2KB P2PA ya. Kayaknya ini mungkin sepekan ke muka gitu. Dan keluarga Kendal, sampai di sini saja ada di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal untuk hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal.